Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa diberi dengan apapun. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pagi ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat kesehatan, terima kasih Bapak untuk hari ini, dan kami akan membaca firman-Mu. Ajarilah kami, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengerti, supaya kami turut kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu, dan tentunya menyenangkan hati-Mu. Dosa kami yang banyak ya Bapak hapuskan, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton di video yang lalu, itu di part 146, kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi kalau bagi kalian yang mau tahu siapa itu Yesus, silakan nonton di video sebelum ini ya. Kita akan lanjutkan untuk part yang 147, ayatnya di Yohanes 6, ayat 22 sampai 24. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Kalau kita ingat cerita ini ya, untuk di kisah Yohanes itu sebelumnya itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalian pasti sudah nonton, atau mungkin kalian belum nonton, silakan kalian nonton, karena aku sudah bahas ini. Kalau di kitab lain ada yang duluan ceritanya, ada yang belakangan. Jadi pokoknya aku sudah buat ceritanya Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, setelah itu semua, dan Yesus pada saat rentetan di sini, Yesus berjalan di atas air juga sudah ada videonya. Dan di 147 ini orang banyak mencari Yesus. Ketika mereka senang untuk mendapatkan berkat ya, ketika kita juga senang untuk mendapatkan berkat, pasti kita cari. Nah, begitulah yang terjadi kepada orang-orang ini. Karena mereka melihat mujizat pada saat Yesus bukan hanya dia mengajar ya, memberitakan Injil pada saat itu, tetapi dia juga memberi makan 5.000 orang. Itu belum termasuk katanya istri dan anak-anaknya. Nah, bayangkan begitu banyak mereka dikasih makan, dan makanannya itu, sumbernya itu hanya dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ya. Memberi makan 5.000 orang, itu ceritanya dari mana, hitungannya dari mana ya, coba kalian hitung pakai kalkulator, bisa nggak? Aku pun nggak bisa, secara manusia ini nggak masuk akal ya, tetapi itulah Tuhan Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi benar-benar dia itu bukan sembarangan ya. Makanya kalau ada yang masih meragukan Yesus itu bukan Tuhan, coba kalian renungkan ya. Dan di sini orang-orang banyak itu sebenarnya kalau mau dibilang ya, bukan sebenarnya ya, memang sama seperti kita. Kita pun pasti mengalami yang namanya hal-hal itu. Kalau misalnya pada saat itu aku sudah lahir ya, waktu Yesus lahir ke dunia atau menjelma menjadi manusia, pasti pada saat itu misalnya cerita itu aku ada di situ, pastinya aku pun akan mencari Yesus ya. Setelah kita makan dari roti-roti yang sudah diberkati itu, yang dari 2 ekor ikan dan 5 ketul roti itu, pasti kita wow, itu amazing gitu ya. Kayaknya wah, dia sumber dari segala sesuatu. Dia bisa melakukan hal yang manusia tidak bisa lakukan. Begitulah yang dilakukan orang ini ketika mereka melihat tidak ada perahu di situ, dan dilihatnya Yesus nggak ada di situ, murid-muridnya juga ya.
Katanya di sini, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Jadi mereka pikir Yesus masih tinggal di situ juga pasti. Karena dilihat kan perahu itu kan sudah berangkat dengan murid-muridnya. Tetapi Yesus tidak ikut bersama dengan murid-muridnya. Maka orang-orang banyak itu berpikir kalau Yesus masih tinggal di dekat danau tersebut. Ternyata Yesus sudah nggak ada di situ. Kan Yesus pergi untuk berdoa kan. Pada saat dia suruh, pergilah kalian duluan, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, nanti aku nyusul. Nah, pada saat itu Yesus ternyata menyusulnya itu dengan cara berjalan di atas air. Kalian sudah nonton? Kalau yang sudah nonton pasti udah bisa ngikutin. Kalau yang belum silahkan kalian nonton supaya bisa ngikutin. Nah, pada saat di situ orang-orang pergi mencari Yesus. Mencari itu dalam artian mencari berkat itu ya, mencari harapan kalau kita bilang ya. Karena kalau kita udah lihat sesuatu hal yang terjadi, itulah namanya mujizat. Kita sesuatu itu kita cari, yaitu harapan itu. Karena kalau kita udah nggak bisa bergerak dengan apapun yang kita punya, dengan apapun yang kita ada, dengan apapun yang sekeliling kita, Yang biasanya kita harapkan untuk membantu kita, tapi tidak bisa membantu kita, pasti kita akan cari sesuatu yang bisa membantu kita, yang bisa memberikan harapan bagi kita. Jadi pada saat kita mendapat harapan itu, dan ketika orang atau seseorang yang memberikan harapan itu, misalnya dia pergi atau dia meninggalkan tempat itu, pasti kita akan cari-cari lagi. Nah, begitulah Yesus Tuhan kita, di mana orang banyak mencari dia. Jadi kalau dia dicari, artinya dia diperlukan, dia diharapkan. Yesus mengajarkan kita supaya kita pun menjadi harapan bagi orang banyak. Supaya kita menjadi teladan, supaya kita juga menjadi berkat buat orang banyak. Jadi kalau kita sudah diberkati, hendaklah kita juga memberkati orang. Berkat itu bukan hanya dari materi saja ya. Seperti aku bilang, berkat itu juga bisa dari ilmu pengetahuan yang kalian tahu. Informasi yang kalian tahu. Kalian bisa membagikan kepada siapa saja. Jadi, selalu memberkati orang walaupun dari segi manapun. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pagi ini. Firman-Mu menguatkan iman dan percaya kami supaya kami lebih dekat kepadamu, menjadi berkat buat orang lain. Dimanapun kami berada, menjadi harapan bagi orang dimanapun kami berada. Dosa kami yang banyak hapuskan ya Bapa supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen silahkan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.